Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini aku bakal lanjutin video aku sebelumnya yang ngebahas tryout pengetahuan kualitatif dari Bimbel Mengejar UI. Di video sebelumnya aku udah bahas nomor 1 sampai 10. Maka dari itu, di video kali ini aku akan ngebahas nomor 11 sampai 20. Oke, buat teman-teman yang baru join videonya, yang baru mau mulai belajar, jangan lupa berdoa ya. Kita doa dulu sama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, tidak ada kata usah untuk berdoa. Oke, jadi kita masih pakai file soal yang sama. Kita lanjutin nomor 11. Nomor 11, jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, serta R sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Nilai PQR adalah, nah di soal ini itu kita udah kasih tahu nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa, yang ditanya PQR, berarti tinggal nyari R-nya aja. Pun R-nya udah dikasih tahu persamaannya yang mengandung P sama Q. Ini sebenarnya nggak tahu susah soalnya. Yang penting kalian teliti aja sih ngerjain ini. Oke, nomor 11. P sama dengan 2. Q sama dengan 3. Terus R sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Yang ditanya adalah PQR-nya berapa. P-nya kita udah tahu, Q-nya udah tahu, tinggal nyari R-nya dulu kan. R-nya itu masukin ke persamaan sini, P sama Q-nya, kayak gitu. Jadi R adalah P kuadrat, P-nya kan 2, berarti 2 kuadrat tambah 2 kali PQ, P-nya 2, Q-nya 3 ditambah Q kuadrat, Q-nya 3, berarti 3 kuadrat, berarti 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 3 kali 3 atau 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kali 12 16, 16 kali 9 25. Oke. Maka PQR adalah 2 dikali 3 dikali 25. 2 kali 3 6, 6 kali 25 berapa tuh? 150 ya. Ada nggak jawabannya? 150. Ada A. Gitu. Nah, sebenarnya ini bisa kalian langsung substitusiin atau kalian pecah dulu nih yang atas. Yang atas itu dipecah kalau mau jadi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat apa sih? Pokoknya bentuknya dijadiin kayak gini nih. P ditambah Q dikuadratin. Tahu kan? Ini kan setara dengan P tambah Q dikuadratin kan. Jadi nanti tinggal 2 tambah 3 dikuadratin. Berarti 5 kuadrat, 25. Nggak ada bedanya, sama langsung masukin. Sama-sama 25. Itu nomor 11. Gampang kok. Oke, silakan dicatat. Jangan lupa cara catatnya di pause aja. Oke. Karena ini mau langsung aku hapus, aku nggak mungkin nungguin kalian nyatet karena aku nggak tahu kalian kapan selesai nyatetnya. Bener gak? Ini aku hapus. Lanjut nomor 12. Nomor 12, 0,1125 dibagi 0,45 ditambah 0,2275 dibagi 0,65 sama dengan. Oke, kelihatannya kan ribet ya, banyak nolnya. Tapi tenang aja, ini sebenarnya soalnya gampang kok, nggak begitu susah. Ini aku salin dulu soalnya. Ditambah 0, salah, 227 dibagi 0,65. Oke, buat kerjaan soal yang kayak gini, kalian jangan operasiin soalnya langsung, tapi ubah dulu bentuknya dari yang desimal ke jadiin pecahan menurut aku, biar lebih gampang. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ngerjainnya dalam bentuk desimal kayak gitu, nanti bakal susah, bakal ribet kan angkanya.
Jadi saran aku kalian ubah dulu jadi pecahan. Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya adalah kalian ambil angka yang bukan 0. Gitu. Angka bukan 0 berarti berapa di sini? 0,1125 berarti kan 1125 ya. Nah, ini kalian pernya berapa? Tergantung. Kalian lihat berapa angka di belakang koma. Ada berapa angka di belakang koma? Di sini ada berapa angka? 1, 1, 2 sama 5. Berarti ada 4 angka kan? Halo guys, nomor 12 aku ulang ya pembahasannya karena tadi overheating HP-nya mati sendiri kameranya. Jadi aku bakal ngebahas nomor 12 dari awal. Nomor 12 itu soalnya kayak gini, 0,1125 dibagi 0,45 ditambah 0,2275 dibagi sama 0,65. Nah, ini tadi saran aku adalah jangan kalian kerjain dalam bentuk desimal karena ribet menurut aku. Jadi kalian kerjainlah dalam bentuk pecahan. Jadi pertama-tama kalian ubah dulu dari bentuk desimal ke bentuk pecahan. Ini tadi aku lanjutin ya. 1125 ini dapatnya dari sini. Angka di belakang koma yang bukan 0. Nah, terus habis itu kalian lihat ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4. 4 angka kan. Maka di bawahnya kalian tulis juga 0-nya ada 4 ditambahin 1. Berarti 10.000. Itu buat cara gantinya, yang ngubahnya maksud aku dari desimal ke pecahan. Nah, ini sekarang 0,45. Ada angka berapa di belakang koma? Ada angka 4 sama 5 kan. 45 kalian tulis per. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma kan. Kalian tulis 02, 00, tambahin 1 per 100 gitu. Ini juga sama plus 2275. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 4. 4, 2, 3, 4, 1 dibagi sama 65 per 100. Bisa ya? Nah, terus ini kan ada bagi, ada tambah, ada bagi. Kalian kerjain yang mana dulu? Yang bagi dulu kan? Berarti yang depan dulu kerjain sama yang belakang dulu kerjain masing-masing. Nah, karena ini pembagian, maka kalian kerjanya ngubah bagi jadi kali kan? Ini aku tulis ulang, baginya jadi kali. Terus yang di belakangnya kali jadi dibalik 100 per 45 kan. Ditambah 2275 per 10.000 dikali sama ini balik juga 100 per 65. Ini coret, 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 coret. Terus habis itu ngapain? Wah, nolnya kurang 1 guys. Sorry. Habis itu ini lihat 1125 per 100 kan dikali sama 1/45 ya. Berarti ini 1125 nya bisa dibagi 45 kan. Itu kalian hitung 1125 dibagi 45 itu berapa. Jadi aku udah ngitung hasilnya 25. Berarti di sini 25 per 100 ditambah ini belakangnya 2275 dibagi 65 berapa tuh? Itu hasilnya 35 kalau nggak salah tadi. 35 per 100. Terus ya udah, ini kan penyebutnya sama-sama udah 100 kan. Berarti penyebut udah sama, tinggal pembilangnya kalian tambahin 25 tambah 35, 60. 60 per 100. Jawabannya ada nggak? Jawabannya dalam bentuk desimal ya, berarti 0,6. Oke. 0,60 itu yang D. Silakan di pause dan dicatat dulu. Ini mau aku hapus dan mau lanjut nomor 13. Nomor 13. Seorang mempunyai rumah seharga 360 juta. Oleh jawaban pajak dikenai pajak 2/3 dari harga rumah. Jika pajaknya Rp22,5 tiap 1000, pajak yang harus dibayarkan adalah. Oke, berarti katanya dia punya aset berupa rumah 390 juta. Nah, itu yang dikenain pajak cuma 2/3-nya aja. Berarti kita nanti hitung dulu 2/3 dari 390 itu berapa sih? Nah, itu adalah nilai yang dikenakan pajak. Dan pajaknya itu berapa? Pajaknya itu adalah Rp22,5 doang per 1000 nilai pajaknya. Oke. Berarti pertama nomor 13
yang kena pajak itu adalah 2/3 dari 340 juta. Oke, ini berarti 39 dibagi 3, 13 ya. Ini berarti sama dengan 26, nolnya tambahin 260 juta. Nah, 260 juta ini yang dikenakan pajak senilai 22,5 per 1000 itu di soal. Jadi pajaknya 260 juta dikali sama 22,5 per 1000. Ini 1000-nya bisa dicoret. Terus 01 ini bisa disumbangin buat ngapus koma di sini. Berarti tinggal 26.000 dikali 225. Tuh. Berarti hasilnya 26 kali 225 itu aja berapa? 58, 50. Ini tinggal tambahin 0, 0, 0, 0. Berarti 5.850. Ada nggak? Itu kalau misalnya aku salah hitung, silahkan dihitung ulang aja ya. 58 ya, yang E ada. Itu doang kok nomor 13. Oke. Aku hapus ya. Next nomor 14. Nomor 14 kayaknya muat sih di bawah aja nih. Nomor 14. Katanya Riana memperoleh nilai dalam 6 mata pelajaran 86, 78, 85, 80, 84, dan 92. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran ke-7 agar Riana tadi di awalnya memperoleh nilai rata-rata 88 gitu. Berarti ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nilai ke-7-nya berapa ya kan? Anggap aja nilai ke-7-nya X ya. Supaya rata-ratanya 88. Nah, kolab 88 gini. Nah, buat ngerjain soal yang kayak gini itu gampang. Ingat aja konsep rata-rata. Konsep rata-rata itu kan berarti rata-rata sama dengan itu adalah X1. X1 itu maksudnya data 1 ya, ditambahin data 2, ditambahin data 3, dan seterusnya sampai data ke N. Dibagi sama N kan, banyaknya data ada berapa. Ya udah, kalau misalnya kita pengen rata-ratanya 88, tulis aja 88 di sini. Terus datanya kalian jumlahin. 86 tambah 78 tambah 85 tambah 80 tambah 84 tambah 92 tambah X per N. N-nya berarti berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Habis itu ngapain? Kerjain yang bisa dikerjain. 88 sendirian. Di sebelah kanan ada 86, 78, 85, 80, 84, 92 tambah X. Ini kan bisa dikerjakan penjumlahannya. Per 7. 7-nya sendirian. Ini 7-nya kalian pindahin ke sini aja. Gitu. Berarti jadi kali kan 88 kali 7. Itu dapatnya 616 kalau nggak salah. Nah, terus 86 ditambah 78 tambah 85 tambah 80 tambah 84 tambah 92. Ini 505. Masih ada plus X. Yang kita mau nyari adalah nilai X-nya ini yang ke-7. Berarti X sama dengan 616 dikurang 505. Maka X-nya adalah berapa tuh? 111. Nah, lo masa nilainya 111? Oke, jadi untuk di opsi memang nggak ada jawaban 111, tapi cara ngerjainnya memang benar seperti ini. Aku udah konfirmasi jawabannya itu emang nggak ada nomor 14 sama pembuat soalnya. Oke, jadi tapi caranya kayak gini. Silahkan di-pause dan dicatat. Nah, aku lanjut nomor 15. Ini aku hapus ya. Nomor 15. Sebuah sekolah telah menerima sejumlah siswa baru yang dikelompokkan dalam 2 kelas dengan perbandingan 6:7. Jumlah keseluruhan siswa adalah 52. Berapakah jumlah siswa di masing-masing kelas? Nah,
Berarti ada 2 kelas. Ini nomor berapa tadi? 15 ya. Perbandingannya kelas yang 1 banding kelas yang 2 itu 6:7. Terus jumlah siswanya 52. Nah, ini sebenarnya mata pelajaran anak SMP nih, kalian harusnya udah bisa. Aku ngajarin anak SMP tuh perbandingan juga sama kayak gini. Nah, biasanya aku ngasih cara ke mereka buat perbandingan senilai itu biar gampang ingatnya, cari tahu soal. Cari per tahu kali soal. Nah, jadi buat kerja soal perbandingan ini cari tahu soal, kita harus cari tahu soal. Nah, yang dimaksud dengan cari dan tahu di sini adalah perbandingan. Gitu. Kata cari di sini adalah perbandingan yang kita cari. Perbandingan yang dicari. Kata tahu di sini adalah perbandingan yang kita tahu. Nah, soal di sini adalah nilai dari soal yang dikasih tahu. Maka buat ngerjain soal kayak gini, yang di soal nomor 15, kan ditanya berarti kan, kelas 1 tuh isinya berapa orang, kelas yang kedua isinya berapa orang. Oke, pertama kita misalnya nyari yang kelas 1 dulu. Yang kelas 1 kita mau nyari yang perbandingannya 6, berarti cari 6 ya, per yang kita tahu. Jumlah siswa perbandingan berarti 6 tambah 7 kan? Kan jumlah siswa adalah dari kelas 1 sampai kelas 2 kan? 6 tambah 7 dikali sama soal. Soal bilang jumlah siswanya berapa? 52 ya. Berarti 6 per 13 dikali 52. 52 sama 13 nya coret jadi 4. 4 kali 6 24. Itu. Lanjut kelas keduanya. Kelas keduanya yang kita mau cari apa? Kelas kedua kan, perbandingannya sekarang 7. Yang kita tahu jumlah perbandingan siswanya 6 tambah 7. Kata soal jumlah siswanya berapa? 52. Berarti 7 per 13 dikali 52. Sama coret jadi 4. 4 kali 7 28. Jadi jawabannya 24 dan 28. Ada nggak? Ada yang udah gitu doang. Kau hapus ya. Nomor 16. Dari 26 huruf alfabet dipilih satu persatu 8 huruf sembarang dengan cara pengembalian dan disusun sehingga membentuk kata. Probabilitas bahwa di antara kata-kata yang terbentuk mengandung subkata simakui dalam satu rangkaian kata yang tidak terpisah. Yang tidak terpisah itu maksudnya berarti nggak ada spasinya, nggak ada huruf lain ya. Jadi simakui. Oke, jadi ada 26 alfabet. Terus 8 huruf disusun sembarang. Yang ditanya adalah probabilitas atau peluang. Oke. 16. Pertama kita harus memahami dulu konsep dari peluang. Konsep peluang itu kita pengen ngukur berapa sih kemungkinan suatu kejadian itu terjadi dari total kejadian keseluruhan. Makanya rumusnya peluang sama dengan NA per NS kan. NA itu adalah jumlah kejadian, NS adalah jumlah semestanya. Semesta adalah seluruh kejadiannya. Jadi semua kejadian tuh yang mungkin ada berapa kejadian. Nah, terus di sini kan dikasih tahu kalau misalnya disusun 8 huruf ya. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara kata simakui itu ada berapa sih? Cuma 7 huruf kan? Maka kejadiannya itu bisa kayak gini. Ya nggak?
kok terus dia belakangnya itu angka apa aja, ada 26 angka. Yang jelas simak UI ini terjadi satu, terus belakangnya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D sampai Z, ada 26. Berarti simak UI A, simak UI B, simak UI C, simak UI D sampai simak UI Z, itu ada 26 kejadian. Atau simak UI nya di belakang, yang kosong di depan. Kayak gini. Berarti di sini yang bisa A, bisa B, bisa C sampai Z. A simak UI, B simak UI, C simak UI, D simak UI, dan segala macam sampai Z simak UI. Berarti NA-nya, jumlah kejadian yang mau kita cari itu ada 26 untuk kasus yang kayak atas dan 26 untuk yang kasus yang bawah. Berarti total NA-nya adalah 26 tambah 26. Itu kan 52. Nah, sekarang kita tinggal nyari jumlah semestanya atau NS-nya. Nyari jumlah semestanya gimana? Kita punya susunan 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 angka. Masing-masing bisa kita isi dengan salah satu huruf alfabet. Ada 26 kan? Di sini bisa 26. Dengan pengembalian, berarti udah kita ambil satu, tetap ada 26 lagi. Berarti di sini bisa 26, di sini bisa 26, 26 huruf yang bisa kita pilih. Ada berapa 26-nya? Ada 8. Ini dikali 26 dikali 26 sampai 8 kali. Yang artinya ini sama dengan 26 pangkat 8. Ini adalah nilai semestanya. Gitu. Ya udah, maka peluangnya nilai yang mau kita cari per nilai semestanya. Berarti 52 per 26 pangkat 8. Udah, gampang. Kelihatannya ribet ya. Gimana gitu cara begini? Itu doang. Yang B gimana? Sip. 13. Diketahui sistem persamaan linear berikut. 13x ditambah 11y sama dengan 700. Mx minus y sama dengan 1. Agar pasangan bilangan bulat x, y memenuhi sistem persamaan linear tersebut, banyaknya nilai m yang memenuhi adalah oke, jadi ada 13x plus 11y sama dengan 700. Terus mx minus y sama dengan 1. Yang ditanya adalah nilai m jika x, y adalah bilangan bulat, bilbul. Oke, bilangan bulat berarti nggak boleh pecahan ya, tapi bisa positif, bisa negatif. Nah, menurut aku ini cara ngerjainnya itu kalian pertama biasa aja, kayak kalian nyelesain sistem persamaan biasa. Berarti kalian eliminasi dulu dong si y-nya, karena di sini m-nya yang mau kita cari kan. Berarti caranya gimana? Ini persamaan 1 misalnya, ini persamaan 2. Persamaan 1-nya dikali 1, persamaan 2-nya dikali sama 11 kan, supaya sama. Berarti ini 13x ditambah 11y sama dengan 700. Terus yang bawahnya jadi 11mx dikurang 11y sama dengan 77. Ini kita tambahin. Soalnya ini di atas positif, satu bawahnya negatif, jangan dikurangin. Berarti ini jadinya 13x dikurang 11mx sama dengan 627 ya. Ditambahin, sorry, kok dikurang. Dapatnya 777. Oh 777, wait. Oh ini kan 1 dikali 11 seharusnya bukan begitu aja ya. 11 dong, berarti di sini 711 gitu. Nah ini x nya bisa kita keluarin, jadinya 13 dikurang 11m dikali x sama dengan 711 gitu. Terus nah di sini kan kita nggak tahu nih x nya berapa, terus gimana kita mau tahu m kalau kita nggak tahu x nya? Caranya gimana? Caranya ya kita mau nggak mau harus nebak 7111 itu faktornya apa aja, bilangan apa aja sih yang bisa membentuk 7111 gitu.
711 itu faktornya adalah 1, 3, 7, 9, terus 79, terus 237 sama 711. Jadi 1 dikali 711 kan 711, terus 3 dikali 237 kan 711, 7 kali 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 7 kali berapa tuh? Oke, aku coba buka kalkulator dulu ya, aku takut salah. Aku dapat urgensi 237 dibagi 7. Oke, 7 nggak termasuk. Wait, salah. 711 dibagi 7. Oh, ini 7 berarti bukan, makanya kok ganjil, kan harusnya genap dong. 711 dibagi 9. Nah iya, kayak gini, berarti faktornya ada 6. Jadi faktor tuh biasanya genap sih kalau berpasangan, berarti 1 dikali. Jadi ini 6 bilangan ini adalah bilangan yang bisa membagi 711. Nah masalahnya kan bilangan bulat, berarti bisa positif bisa negatif dong. Nanti faktornya jadi plus minus 1, plus minus 3, plus minus 9, plus minus 79, plus minus 237, plus minus 711. Nah habis itu ngapain? Habis itu angka-angka ini kalian coba masukin ke persamaan yang di sini, yang persamaan 1. Jadi kalian nebak x-nya itu berapa sih? Ya. Nah, kalian masukin satu-satu ke sini yang menghasilkan nanti i-nya bulat juga. Ini emang soalnya agak panjang sih. Aku sih prefer untuk sheet kalau misalnya di UTBK ini keluar. Ya, kecuali kalian mau nembak ya terserah. Nah, ini aku tadi udah nyari kalau misalnya x-nya minus 79, kalian masukin ke persamaan 1, berarti kan 13 kali minus 79 ditambahin 11 ya sama dengan 300 ya. Ini aku tulisin dulu di sini biar kebayang. Ini minus berapa tadi? Minus 79. Jadi 13 dikali minus 79 dikali x plus 11y sama dengan 300 ini. Ini tadi berapa? 13 dikali minus 79. Ini minus 1027 x, nggak pakai x, ini udah nggak pakai x, plus 11y sama dengan 700. Nah ini pindah ruas kan, berarti 11y sama dengan 700 ditambahin ini, ditambah 1027. Dapatnya 1727. Nah 1727 ini adalah 11y, maka y nya adalah 1727 dibagi 11. Nanti kalian bakal dapetin nilainya yang bulat. Taruh 1727, dapatnya y nya 157. Nah, jadi sesuai sama yang udah aku hitung. Jadi ini aku hapus ya. Berarti kalian kalau misalnya x nya 13, y nya 157. Oke, ini nanti masukin, nanti aku bikin tabel x, y. Kalau ketika x nya minus 79, maka y nya 157. Terus habis itu kalian pengen nyari nilai m kan, kalian masukin x sama x yang udah kalian temuin buat cari m nya. Kalian masukin ke persamaan mx minus y sama dengan 1. M nya kita nggak tahu, x nya minus 79, y nya minus y nya adalah 157, berarti jadi kurang 157 sama dengan 1 gitu. Pindah ruas berarti m minus 79m ini berarti sama dengan 158 ya, maka m nya adalah minus 2, dapat 1m. Terus satu pasangan lagi yang mungkin yaitu x nya 9, y nya 53. Ini coba kalian nanti kerjain mandiri aja, ini biar nggak terlalu panjang videonya. Terus kalian masukin ke persamaannya juga, berarti m dikali 9 minus 53 sama dengan 1. 9m sama dengan 54.
M-nya adalah 6 gitu. Jadi ada 2 M yang memenuhi minus 2 sama 6 gitu intinya. Ya. Nanti kalau nggak aku bikin video pembahasan ini deh, satu soal sendiri. Kalau misalnya ada yang mau nanya, yang tertarik, kalau nggak yang tertarik ya udah nggak usah. Toh ini menurut aku terlalu panjang kalau misalnya dikerjain di UTBK yang waktunya singkat. Paling nembak sih kalau nggak ada sistem minus ya, lumayan. Siapa tahu benar. Oke, next nomor 18. Nomor 18 FILO. Oke. Ya, ada pola huruf kayak gini. Kita disuruh nebak 2 angka setelahnya. 2 angka 2 huruf setelahnya. Masih ingat nggak yang aku bilang di video sebelumnya? Kalau misalnya kalian nyari pola dari huruf kayak gini, itu caranya ya udah kalian tinggal ubah aja, convert dari huruf ke bilangan, ke angka gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian udah sadar nih hurufnya itu berpola, sebenarnya kalian nggak usah ubah jadi angka juga nggak apa sih. Misalnya nih, ini kan F ke I itu apa? F A B C D F G H I A B C D E F kan ke 6 ya. F H, kalau aku tulisin dulu, A B C D E F kan ke 6. F G H I ya. Berarti kan ini lompat 2 kan. F G H I lompat 2. Tuh. I J K L. Tuh ada lagi kan lompat 2 L. M N lompat 2 lagi O. Terus berarti O P Q dilompat R ya kan. Terus dari R lompat 2 lagi R S T, maka di sini U. S T-nya dilompat. Berarti R sama U jawabannya. Udah. Ada nggak R sama U? Ada ya, cek. Udah, itu doang nomor 18. Kalau kalian mau convert jadi angka juga boleh. A B C D E F 6, F G H I 9. Ini berarti I J K L 12, ini 15, ini berarti 18 kan, plus 3. Ini plus 3 lagi 21. Tinggal cari di alfabet huruf ke-18 sama ke-21. Nanti dapatnya R sama U juga kok. Oke. Nomor 19. Nomor 19 ini ada pola angka 32,76,164,340. Nah, kalau misalnya pola bilangan kayak gini, kalian pertama sebenarnya gampang sih. Lihat dulu. Pertama selisih antara angkanya. 32 ke 76. Nambah berapa tuh? Tambah 44 ya. Coba 76 ke 168 tambah 88 ya. Dari 164 ke 360 tambah 176. Nah ini ketahuan nih, dari sini ke sini kali 2, ini ke sini kali 2 kan. Nah kemungkinan yang nambahin dari 340 ke satu angka berikutnya itu hasil dari 76 dikali 2 juga. 176 kali 2 352 ya. 352 ditambahin 340 692. Ada nggak? Ada D. Oke, last nomor 20. 34 sama masih pola bilangan titik-titik koma titik-titik koma 97 koma 114 koma 129 koma 142. Nah, ini juga sering soal kayak gini kan, yang duanya itu berdampingan tapi nggak di belakang. Nah kalau buat kerjaan soal yang kayak gini, kalian lihat aja dulu soal lihat aja dulu pola-pola yang berdampingan yang bisa kalian perhatiin. Itu yang di belakang kan kalau yang ini. Nah kalian perhatiin deh, sama kalian cari dulu dari 97 ke 114. Ini kira-kira tambah atau kurang berapa? Tambah kan? Ini adalah tambah 17. Dari 114 ke 129 ini tambah 15. Dari 129 ke 142 tambah 13 ya. Nah ini ketahuan nih, 17 ke 15 kurang 2. Ini kesini kurang 2 kan.
Berarti makin ke belakang itu makin kecil penjumlahannya. Berarti makin ke depan makin gede. Nambah 2 kalau saya ngerti. 15 ke 17 tambah 2, berarti tambah 2 lagi. 19 kan. Ini ke sini tambah 2 lagi, 21. Ini ke sini tambah 2 lagi. 23. Ya udah, berarti tinggal buat nyari yang ini. 34 ditambahin 23, 57. Dari sini ke sini 57 tambah 21. 78. 78 tambah 19, 97. Benar. Jadi jawabannya 57 dan 78. Iya, yang B. Sip. Alhamdulillah, untuk pembahasan tryoutnya udah selesai ya. Buat teman-teman yang pengen bertanya pembahasan tryout 3 dari bimbel Mujaru ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau nggak ada, alhamdulillah, semoga pembahasannya bermanfaat. Tadi kita mulai dengan doa, kita tetap membaca berdoa. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, tetap semangat terus belajarnya. Semoga diberikan kemudahan dalam menuju ke jurusan dan PTN yang kalian inginkan. Berdoa dipersilakan. Amin. Tidak kasih berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.